Alhamdulillah sudah sampai di rumah makan Kebon Dalem Kali Kacar. Ini ruangannya, ini nanti ruang makannya Kebon Dalem, cukup indah. Wih Pak Tar, enggak nyembetukin iki enggak sih. Sehat. Alhamdulillah, betul maring Kali Kacar. Assalamualaikum. Ujar kowe isi sepi malah jebres malah rawon ning jero. Pak Turun Mak Dedi. Sehat Pak. Nah, nggih. Halo Ci. Alhamdulillah, betul. Nggih, nggih. Sehat Pak. Nggih, alhamdulillah. Sendangmu sami. Saudara-saudara, inilah lingkungan sebelah utara daripada warung Kebon Dalem. Ini arena untuk permainan anak-anak juga tersedia. Ya, termasuk ini parkirannya juga cukup luas ini kalau yang di belakang. Nah, ini parkirannya luas. Jadi representatif sekali apabila untuk kegiatan daripada kumpul-kumpul ataupun semacam penataran di Kali Kacar ini. Ini bunganya cukup indah sekali. Ini bunga apa ini? Bagus nian lur, di rumah makan Kebon Dalem dan rumah wedangan. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat peningkatan kapasitas PPD Kabupaten Purbalingga tahun 2023 di warung Kebon Dalem Kali Kacar Kali Gondang. Ini ada beratasena udara. Di sebelah kanannya adalah Ratu Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Ini ruangan untuk kapasitas kelembagaan PPD masih kosong karena teman-teman banyak yang masih di luar dengan ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan kegiatan di hari ini Rabu tanggal 27 maksud saya tanggal 1 Maret 2023 bermanfaat. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah nyampe ini. Mudah-mudahan sehat, berkah, waras, bisa mengikuti kegiatan di tanggal 1 Maret 2023, yaitu tentang kepedean dengan kapasitas PPD tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan beliau pada hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka peningkatan kapasitas bagi anggota PPD. Salam ugi sholawat, salam kita sanjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Mugi panjenengan kula sedaya termasuk umatipun beliau ya. Amin, amin. Pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, dan untuk selanjutnya nanti akan disampaikan akan dipandu oleh moderator.
Bapak-bapak sekalian ini betulan peserta ibu betul nggih. Agar ada acara ini bendera ibadah nggih dipun ridhoi kali Gusti Allah nggih, mudah-mudahan amin. Marilah kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ba'dahu wasida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min ma'rufin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa keberkahan untuk kami semua. Amin. Ya Allah, ya Fatahu, ya Alim. Amin. Ilmu begitu luas dan tak terbatas. Anugerahkanlah kami kepada ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Amin. Hormati Bapak-bapak Ketua BPD se-Kabupaten Purbalingga. Pada hari ini kami memang sengaja mengundang Bapak-bapak semuanya Ketua BPD, tidak semuanya, karena agar lebih fokus nih. Kalau pelaksanaannya dalam satu ruangan dilaksanakan untuk 224 orang tiap desa satu, saya yakin tidak akan fokus. Banyak yang berkegiatan sendiri, dan ruangannya pun tidak ada ruangan yang tertutup indoor dengan kapasitas yang sebanyak itu. Jadi tahun ini kami selenggarakan, sengaja memang kami pilih bapak-bapak atas rekomendasinya Pak Ketua DPD Apexi, agar supaya informasi yang akan disampaikan pada hari ini akan bapak-bapak sampaikan di kecamatannya masing-masing. Jadi kami punya tugas ini buat bapak-bapak semuanya. Setelah selesainya kegiatan pada hari ini, dimohon untuk bisa transfer ilmunya kepada rekan-rekan anggota BPD yang lain, karena BPD itu kan sudah ada paguyubannya nih, sudah ada paguyubannya yang intens melakukan pertemuan tiap kecamatan. Jadi harapan kami dengan adanya kegiatan hari ini akan bisa mentransfer ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh 3 narasumber pada hari ini. Bapak-bapak Ketua BPD se-Kabupaten Purbalingga yang saya hormati dan saya banggakan, rekan kami Bu Cika, Staf yang saya hormati. Alhamdulillah, tentu puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa silaturahmi pertama kami dengan para Ketua BPD Purbalingga. Mudah-mudahan tentu silaturahmi ini mempererat hubungan kita dalam rangka kita berusaha berikhtiar bersama memikirkan desa, bagaimana desa ini bisa sejahtera sesuai dengan amanah konstitusi kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, nama lengkap saya Atto Susanto. Tadi disampaikan bahwa sebelum saya tugas di Ormas itu, saya bertugas di DPMPTSP yang jauh sekali hubungannya itu dengan desa gitu. Karena di sana saya ngurusinya layanan izin usaha. Jadi yang datang itu usaha. Apa otonomi asli itu? Tentu ini yang salah satu bagiannya itu adalah adanya panjenengan lewat
apa pemerintah pusat itu memahami bahwa desa itu sebagai daerah otonomi asli, yaitu lewat kebijakan yang namanya dulu kita kenal desentralisasi. Desentralisasi apa nanti mungkin ini kita ceritanya akan panjang karena saya waktunya cuma 20 menit, sehingga ini kita singkat saja. Perkembangan selanjutnya tentu Bapak dan Ibu sekalian, pada tahun 1979 Republik ini punya yang namanya Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemerintahan Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Di sana tentu salah satu kelemahan dari undang-undang ini adalah adanya unsur penyeragaman. Yang selanjutnya tentu materi muatan peraturan desa itu seluruhnya tadi saya sampaikan, yaitu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan perundangan yang lebih tinggi. Bapak dan Ibu sekalian, dari sebenarnya konsep Undang-Undang Nomor 6 itu yang kita harus pahami adalah pemberdayaan. Sehingga kenapa yang namanya desa saat ini ada yang namanya DD. Meskipun DD itu sangat terikat dengan kebijakan pemerintah pusat, tetapi pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 6 itu menekankan yang namanya pemberdayaan di pemerintahan desa. Narasumber yang kedua yaitu Inspektorat Daerah, beliau adalah Inspektur Pembantu Wilayah 3 Ibu Dr. Randa Hidayanti, yang akan menyampaikan berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, ada ibunya dari BPD, Bapak dari BPD, juga rekan-rekan kami dari jajaran Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga. Puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayahnya. Kita syukuri kita bisa berkumpul di sini. Mungkin ada yang sudah beberapa kali, ada yang baru pertama kali mengenal ada rumah makan Kebon Dalem Putih Purbalingga, wilayahnya Kali Kajar, Kali Gondang. Ya, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. Amin. Sisi perencanaan tadi ini misalnya awalnya kan sudah ada musyawarah di desa pasti terlibat. Kemudian setelah desa membuat rancangan, misalnya pertama kan diawali setelah ada kades baru RPJMDes, rencana jangka panjang pembangunan jangka panjang desa yang 6 tahun, kemudian dijabarkan per tahunnya dengan RKPJDes yang tahunan, rencana kerja pemerintah desa setiap tahun. Nanti ini lagi APBDes itu dengan kaitannya dengan penganggarannya itu BPD selalu terlibat. Kami berikan waktu 20 menit Pak Asrofi, dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu, terutama peserta workshop peningkatan kapasitas dari bapak-bapak perwakilan BPD. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dan nanti kita akan sharing bersama tentang keterbukaan informasi. Nah, bapak-bapak sekalian,
barangkali soal komisi informasi atau KI ini juga sebagian mungkin masih asing di telinga bapak-bapak sekalian. Ada sebagian itu keliru menyebut antara komisi informasi dengan komisi penyiaran, antara KIP dan KPIP. Ketika dibuka itu nanti berdampak tidak baik untuk kepentingan umum. Nah, saya nggak tahu di desa itu apakah ada informasi yang kalau kemudian itu dibuka itu berdampak tidak baik untuk kepentingan umum. Satu contoh nih, misal desa itu punya program simpan pinjam bekerjasama dengan pihak ketiga, BPD atau apa begitu. Lalu ada masyarakat yang dia itu pinjam nasabah, ya, yang dia pinjam dengan BPD itu. Nah, itu segala data dia itu tidak boleh dibuka untuk umum. Katakanlah kalau ada orang yang minta ke publik, ke badan publik, misal saya mau minta Pak A ini pinjamannya macet apa tidak? Memohon ya. Lanjut. Nah, ini contoh Pak. Jadi tahapannya itu yang pertama kalau terjadi sengketa, pertama itu dengan mediasi. Ya, mediasi itu ini ada pemohon, ini ada pihak termohon. Ya, ini adalah komisioner kita ya, di provinsi. Ya, kita mediasi dulu Pak, langkah awal. Kita undang mereka ke provinsi untuk kita mediasi. Kita klarifikasi apa ini yang diminta datanya. Ya, lalu yang ini kenapa kok tidak kita klarifikasi? Kenapa kok tidak dikasihkan data itu atau tertutup? Ya. Jadi nanti harapannya dari mediasi itu Bapak Ibu di situ terang benderang mana yang boleh diberikan, mana yang tidak boleh. Ya. Kalau kemudian mediasi itu bisa selesai Bapak Ibu, berarti kasus itu selesai, sengketa itu selesai. Dua, waktu pelaksanaan masukkan desa dokumen rencana. Nah, ini biasanya ini yang masih tertutup ini Pak. Ya. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan daftar usulan rencana kerja pemerintah. Ya. Lalu peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berjalan. Nah, ini biasanya juga tidak terbuka, ya, tidak dipublikasikan. Ya. Laporan kinerja pemerintah, laporan keuangan pemerintah desa, daftar peraturan dan rencana peraturan pemerintah desa, informasi tentang tata cara mendapatkan informasi publik. Nah, ini juga wajib Pak disampaikan secara berkala kepada masyarakat. Informasi yang dimiliki oleh badan publik, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan organisasi yang mendapatkan bantuan dari APBD atau APBN itu juga dia masyarakat berhak tahu penggunaannya. Yang kita hindarkan adalah sengketa yang muncul. Tapi kalau memang sengketa itu akhirnya terjadi, ya mau tidak mau harus diselesaikan. Nah, siapa yang menyelesaikan? Yang menyelesaikan adalah Komisi Informasi Publik atau Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Oke. Nanti bisa melapor ke kami kalau ada itu, Saya tanya Pak, dengan sengketa tadi. atau langsung tanya jawab ya Bu? Ya, nanti. Betul. Nah, langsung basic monggo. Mungkin diharapkan dari nanti oleh semua anggota yang rapat pada siang hari ini. Tolong nanti dari beberapa narasumber disiapkan fotokopi lah kertas. Yang tadi itu di depan itu nanti kita tinggal baca itu. Dari sektorat, dari informasi disiapkan. Simpel loh Bu. Materi maksudnya. Iya materi. Pak sekarang pegang HP sama. Saya kirim Oke. Kemudian yang kedua yang terkait dengan inspektorat Bu ini. Ya, kebetulan baru saja ini terkini bahwa desa kami ada permasalahan yang kaitan dengan aset daripada pemerintah desa, khususnya di Kecamatan Mepet, Desa Kradinan. Itu ada bangunan aset yaitu SD 1 Kradinan. Setelah itu SD regrouping sehingga menjadi satu, sehingga SD yang satu itu ditinggalkan, nanti tidak terpakai dulu. Nah, pada waktu pemerintahan dulu kepala desa yang kemarin di desa kami kan baru saja pilkades kurang lebih 1 bulan Pak, 2 bulan lah kurang lebih itu. Nah, waktu pemerintahan dulu itu sudah diajukan ke Dipermades, termasuk inspektorat, termasuk ke
PU. Itu tujuannya Kadis itu punya rencana bagus lah, bahwa gedung sekolah itu akan dibangun suatu gedung serbaguna, gitu loh. Tapi ternyata kita izin kemana-kemana itu memang nggak boleh, karena itu memang aset desa, aset pemerintahan daerah. Dalam hal ini dinas pendidikan, gitu loh. Nah, kita nembus ke Kadin juga nggak bisa. Jawaban dari Kadin terutama yaitu tidak boleh dirubah, tidak boleh dibongkar. Silakan difungsikan untuk kegiatan apa itu, TK PAUD dan lain-lain. Nah, ternyata terkini ini ada pihak ketiga. Perlu dijelaskan agar tidak terjadi sebuah salah persepsi. Barangkali itu dua saja dulu itu yang kami minta penjelasan, dan mudah-mudahan akan lebih melengkapi sebuah materi informasi yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugiarto. Yang sisi sebelah kiri dulu, nggih. Saya Hermanto dari DPK Apeksi Kecamatan Bogosari. Yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu terkait dengan Bogosari, Desa Palumbuan. Desa Palumbuan. Kaitannya yang pertama dengan inspektorat, yaitu sehubungan dengan tadi sudah disampaikan bahwasanya kinerja pengawasan DPD dan sebagainya itu mohon pencerahan kembali. Asumsinya begini Pak, sebetulnya BPD ini kan juga bagian dari pemerintahan desa. Segala hal perencanaan, baik penganggaran maupun juga itu juga bareng-bareng. Tapi mungkin prakteknya tidak seperti itu Pak. Iya. Jauh. Prakteknya tidak semua dilibatkan. Tidak semua sih, harmonis. Jadi saling privasi. Malah saling curiga. Iya, saling curiga. Nah, saran saya begini, kalau memang panjenengan selaku BPD sudah meminta informasi desa yang jangan butuhkan itu soal KB macam-macam itu dikasihkan, jangan matur saja ke kepala desa. Kalau saya meminta selaku BPD, selaku wakil masyarakat itu meminta informasi dari pihak desa, kita tidak memberikan, saya akan lapor ke komisi informasi. Terima kasih kepada Mbak Moderator yang telah memberikan waktu pada saya. Perkenalkan, saya Pak Butius dari Desanya Losari, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Di sini saya mewakili 12 BPD yang ada di Kecamatan Rembang. Ada beberapa muatan pertanyaan yang supaya disampaikan di forum ini. Mudah-mudahan nanti pada saatnya bisa terjawab dengan memuaskan, baik itu barangkali dari Dinas Dispermasdes maupun dari narasumber yang lain. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Anto mengenai desa miskin ekstrim. Di kecamatan saya ada 3 desa yang kategori ekstrim miskin ekstrim, yang ternyata dari kepala desa maupun camat Rembang sendiri untuk kriteria desa miskin ekstrim itu memang belum memuaskan jawabannya, sehingga ada beberapa anggota masyarakat terutama desa saya Losari juga ingatan desa Losari dikategorikan desa miskin ekstrim, sedangkan ada beberapa desa di wilayah bagian utara Rembang itu yang secara ekonomisnya itu lebih miskin daripada Losari. Jadi nanti mohon kira-kira penjelasannya seperti apa agar pada saatnya 3 desa yang ada di Rembang tidak menjadi desa miskin yang ekstrim. Itu yang pertama. Yang kedua tentang dana desa. Tadi juga disampaikan oleh Pak Ato bahwa dana desa itu kita tetap masih tergantung dengan kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat di desa saya khususnya itu sampai kemarin pada waktu Pramusdes itu ada musyawarah dusun, mereka para bilang Pak orang usah musdusan gitu, gara-gara untuk tahun
2020-2021 karena negara kita sedang terkena bencana corona, sehingga banyak hal-hal yang sudah diputus lewat Musdus kemudian lewat Musdes itu tidak bisa terlaksana. Kemudian kaitannya dengan tahun ini, sekarang corona itu sudah hampir minggat total. Ternyata kepala desa dalam hal ini dalam memutuskan skala prioritas pembangunan fisik erosi sungai yang dari puluhan tahun yang lalu hampir sekitar 2 hektaran itu sudah terkena gerusan air Sungai Bodas, sehingga ada tetangga desa sebelah, desa Sumampir, yang masyarakatnya mendapat pelataran daripada akibat erosi Sungai Bodas itu. Nah, apakah dengan sudah terambilnya oleh alam tanah bengkok itu, untuk asetnya itu harus dikurangi atau bagaimana? Karena kemarin beberapa bulan yang lalu saudara Sekdes itu akan menghitung aset. Saya sarankan artinya harus diukur ulang, dihitung ulang. Tapi oleh beliaunya Sekdes itu kayaknya jawaban saya tidak memuaskan, sehingga nanti saya minta saran pendapatnya dari Ibu Ida khususnya. Yang kaitannya masih aset, untuk Losari itu ada 2 tempat yang saya juga masih bingung selaku Ketua BPD. Pertama, setelah berpindahnya Puskesmas Kecamatan Rembang yang dulunya di Losari, saat Losari masih ibu kota kecamatan, Puskesmas itu pindah di depan pertokoan BUMDes Mukti Mandiri Losari. Yaitu untuk Puskesmas lama itu ada tanah dan bangunan yang milik pemerintah daerah. Kemudian untuk gedung rawat nginap dan tanahnya itu milik pemerintah Desa Losari. Kemudian di wilayah RT setempat kemarin saya sempat dimintai tanda tangan persetujuan untuk gedung-gedung tersebut akan dimohon oleh pengurus RT setempat, yaitu RT 11 RW 1 Desa Losari, yang akan ingin menggunakan bangunan tersebut daripada sekarang sudah mulai bahasa Purbalingga pating kromplah, yaitu bekas Puskesmas Rembang dan bekas rawat inapnya. Yang terakhir dari aset yang berikutnya adalah TK Pembina. Dari awal pembangunannya sampai rampungnya pembangunan kurang lebih sekarang sudah 4 tahun 5 tahunan. Ini dari selesainya bangunan sampai sekarang tidak digunakan oleh pemerintah Desa Losari. Karena awal pembangunannya antara saya Ketua BPD dengan Kepala Desa itu ada suatu hal tentang lokasi. Kepala Desa saat itu adalah di komplek pasar, yang pasar itu otomatis tidak sesuai dengan dunia pendidikan, sehingga bangunannya sampai sekarang juga menurut saya mubazir karena tidak digunakan untuk TK dari awal pembangunan sampai selesainya. Mohon petunjuknya nanti apabila dari pemerintah desa maupun dari kelompok rukun tetangga yang akan sama-sama meminta untuk izin untuk ditempati, apakah harus langsung ke Bupati atau ke dinas yang terkait. Terakhir untuk saya adalah tentang bansos ini mau tidak mau yang namanya BPD itu biasanya menjadi parang pitakonan, terutama yaitu bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran. Ini bagaimana caranya agar apa yang menjadi masukan masyarakat kepada BPD khususnya mengusulkan kepada dinas sosial dan sebagainya, tapi tidak pernah terwujud. Artinya sebenarnya ini data dari mana, dari pintu mana, sehingga di desa di Kecamatan Rembang masih banyak orang-orang yang mampu dan kaya malah yang mendapat bantuan sosial. Masih banyak saudara kita yang ekonominya belum beruntung atau di bawah garis kemiskinan yang memang ya banyak yang tidak menerima, sehingga dalam hal ini memang menjadi rancu yang pada akhirnya BPD dan pemerintahan Desa Losari khususnya yang dipersilahkan, yang dipersalahkan. Demikian saja, ada 4 poin yang kami pertanyakan di sesi kedua daripada tanya jawab ini. Mudah-mudahan mendapat jawaban yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Rembang khususnya.
Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jadi awal Januari membaca ada desa-desa yang menerima tambahan dana ADD sebesar 260 juta. ADD. Oh, DD. Saya katakan DD. Oh, DD-nya. Ya, monggo. Diulang, Bang. Jadi Kabupaten Banyumas, maksud saya. Maaf, saya kasih dulu Kabupaten Banyumas. Ada 34 desa yang menerima bantuan tambahan DD sebesar masing-masing 260 juta. Saya mencoba membaca itu kan PMK. PMK itu ada, kemudian di sana ada 34 Purbalingga yang menerima tambahan karena alokasi kinerja. Nah, saya mikir kenapa misalnya memang tidak dapat. Nah, saya juga coba saya minta cari aturannya apa. Struktural seperti itu, jadi cenderung ke like dislike kades. Jadi ini kan kewenangan kades. Iya. Ini hanya cukup memberikan nasihat, pertimbangan, masukan dan lain-lain. Rangkaian sampai di semat banget. Kalau panjenengan pengen yang berbeda, nanti strategi kades selanjutnya. Selanjutnya, kalau boleh usul sebetulnya dites saja perang mungkin ya. Maksudnya agar diperjelas di ini di penempatan seperti itu paling tidak kan harus profesional, tidak hanya sekedar kok maling anak, kok nenek aku kok anak sekdese ya sing karo beneran nih mungkin ibarat dompet TKD ikuti semuanya ini seandainya ini ya karena untuk mengatur BPD tadi kita kan di sini sedang pemuatan BPD. Tapi selama ini kayaknya tidak pernah kuat. Nah, mungkin untuk memulai apakah tidak ini sebuah data susul sih jika ibu suatu saat tindak ke desa yang terkait lah kan karena tadi katanya desanya adalah desa terpilih, kami BPD diberikan informasi jadi kami juga ada di sekitar itu. Selama ini kita tidak pernah tahu bahwa di desa itu ada ibu datang atau temuannya apa baru setelah ada masalah besar lah BPD dicolek tahu tidak masalah ini. Dan nyuwun sewu mungkin masukan sekaligus untuk Pemerdas dan untuk ibu jika berkunjung ke desa manapun untuk jadikan sampel daripada kunjungan yang akan diverifikasi BPD setempat diberikan tembusan bahwa monggo untuk rawuh seperti kami mendapatkan undangan karena kami juga tanda tangan BUMDes kalau ada BUMDes yang pencairan desa kami juga diundang verifikasi. Monggo Pak UPD hadir. Iya. Jadi kan itu. Terima kasih untuk usulan Sobatnya. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Tentunya kalau bukan rahasia yang kalau memang BPD yang berhak tahu ya Pak, untuk kami tidak masalah. Nanti pada saatnya sesuai dengan kepentingannya kita yang memang harus BPD mendapat informasi bisa kami sampaikan. BPD Pak. Nanti di Permendagri 38 tahun Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2020 tentang pengelolaan aset desa. Di situ semua diatur pada termasuk nanti kalau misalnya ada yang melibatkan di tingkat kecamatan, misalnya atau tingkat kabupaten ada yang tadi misalnya dinas pendidikan, dinas kesehatan, puskesmas, itu nanti pasti dinas itu pun akan dilibatkan. Intinya itu ya kayak mengkait aset ya apabila ada pengalian dan sebagainya monggo itu kakak jadi monggo nanti kan BPD bisa mendasari kalau ketentuannya saya boleh tahu kok harus dibahas dengan BPD itu ada itu tadi aturannya Pergub 38 tahun 2020. Kalau yang lainnya ini sebenarnya nanti klarifikasi keluar dari Pak Marto yang kaitannya langkah apa ini misalnya tadi ya. Itu kalau dari sisi kewenangan sebenarnya tetap harus ada pembahasan kesepakatan dari BPD dengan BPD termasuk penggunaannya berapa nanti realisasi laporan ke jaksa. Iya. Ya kalau bisa sih tadi masalah internal dulu banyak monggo. Mungkin itu ya Bapak yang mengkait dengan kami monggo selanjutnya dari informasi dari Pak Ibu monggo.
dua ini kelihatannya dengan saya. Yang pertama soal kepala desa, kita sudah tahu tentang informasi ini. Itu masing-masing tergantung inisiatif dari Kominfo Kabupaten. Mungkin ada satu kabupaten yang sudah secara masif mensosialisasikan ini di tingkat pemerintah desa, tapi mungkin juga ada yang belum, Mbak. Tapi sepengetahuan kami itu undang-undang ini kan sudah dilahirkan tahun 2008, agak lama. Undang-undang keterbukaan informasi nomor 14 tahun 2008. Baik, pertanyaan terakhir ini saya rangkum beberapa, ada kurang lebih 6 aset, terus kemudian penentuan skala prioritas, GD, miskin ekstrim, penempatan perangkat desa, kemudian BKK, mulai dari aset. Ya, jadi dengan diterbitkannya Permendagri nomor 1 tahun 2016, ternyata pemerintah pusat itu memberikan jaminan yang sangat tinggi untuk desa dalam rangka mengamankan aset desa. Pertama, aset desa tidak bisa dihibahkan. Yang kedua, aset desa tidak bisa dijual kecuali untuk kepentingan umum. Kepentingan umum pun itu diatur dengan mekanisme tukar-menukar tanah khas desa. Yang artinya pemerintah desa itu harapannya tidak akan kehilangan tanah khas desa karena akan bertukar dengan tanah penggantinya. Kemudian di pasal 49 Permendagri nomor 1 tahun 2016 ini yang sering digunakan oleh kepala desa untuk mengambil alih aset desa, tanah khas desa ini yang telah digunakan untuk fasilitas umum kabupaten. Misalnya SD yang sudah tidak digunakan. Nomor 1 tahun 2016 Pak tentang pengelolaan aset desa. Ini bunyinya seperti ini. Aset desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota dikembalikan kepada desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Jadi kalau yang digunakan fasilitas umum sementara ini ada SD, ada puskesmas atau lain sebagainya, itu memang tidak bisa diambil alih oleh desa. Tapi kalau sudah tidak dimanfaatkan sebagai fasilitas umum, alangkah lebih baiknya karena di situ ada dua aset, Pak. Pertama, tanahnya yang merupakan aset desa, kalau jenengan bisa membuktikan secara legal bahwa itu punya desa, ada sertifikat atau ada C, walaupun letter C itu bukan bukti kepemilikan tanah ya, apalagi SPPT bukan bukti kepemilikan tanah. Bisa membuktikan sepanjang jenengan bisa membuktikan itu adalah aset desa ya. Kenapa tidak berusaha untuk bersurat kepada bupati? Karena ada aset berupa bangunan yang sudah menjadi milik kabupaten. Jadi tidak serta-merta itu bisa diambil alih oleh pemerintah desa, tapi apa tidak ada salahnya kalau kita berusaha, utamanya untuk digunakan kepentingan pemerintah desa. Disebutkan di PMK 201, kenapa yang dibaca cuma lampirannya saja, Pak? Lampirannya yang hanya isinya desa A dapat berapa, kenapa batang tubuhnya nggak dipelajari? Padahal ada penjelasannya bagaimana menghitung DD secara keseluruhan, kemudian penyalurannya seperti apa, sanksinya bagaimana, itu ada semua di batang tubuhnya PMK. Jadi salah sekali kalau desa itu nggak tahu, karena PMK juga kita share. Ini bacanya nominal yang se-Indonesia, Bu. Tapi nggak sayang sekali PMK itu yang dibuka hanya lampirannya yang besar DD. Di Rembang itu nggak ada losari, Pak. Gunung Bulet, Panusupan, Losari ikut. Datanya saya ini empat desa, Mbak. Oh, nggak tahu ya, data dari mana, Pak? Kemarin kan pas itu Musdes itu masih muncul. Oh, ada update terbaru. Usulannya sudah diterima, Bu, dikeluarkan dari Ya syukur malah sudah tidak miskin lagi. Kita tuh sedang melaksanakan verifikasi data Perpal data P3HE. Oh gitu ya. Desa miskin ekstrim. Jadi kalau miskin ekstrim itu memang kemarin saya pernah mengikuti sekali, itu ada dua data yang ternyata berbeda. Data apa dengan apa gitu. Tapi dalam melaksanakan wewenangnya tidak serta-merta kepala desa itu mempunyai kewenangan yang mutlak. Ya, artinya Kaddes itu sebenarnya cuma ngangkat sama nggawe SK yang sudah ditentukan oleh panitia. Ya kan? Jadi memang tidak ada kewenangan mutlak. Dalam
menetapkan peringkat 1 pun itu harus minta rekomendasi camat. Dalam memberhentikan pun itu harus minta rekomendasi camat. Jadi memang tidak ada kewenangan mutlak yang diberikan kepada satu orang pun pejabat negara nih, kecuali presiden mungkin nih. Jadi kecuali presiden pun masih ada DPR kayak gitu, ada komponen ininya. Jadi gitu Pak. Jadi memang sistemnya pun sudah dibuat sedemikian rupa supaya kepala desa itu tidak bisa semena-mena dalam memutasi perangkat desa. Karena ada apa? Karena ada ketentuan. Pertama, ada penilaian kinerja yang harusnya dipertimbangkan ini. Bagaimana penilaian kinerja yang bersangkutan untuk dimutasikan ke pejabat yang lain. Itu prestasi. Kalau di bawah apa di atas masih kaitan anggaran itu ya. Kalau di atasnya bagus masalahnya. Makanya kaitan itu kan istilahnya kalaupun honor gaji, ya harus meningkat tiap tahun dong. Masa ini bisa meningkat soal aku banget selisihnya kalau standar kabupaten nih. Sesuai mana desa ya. Ya orang bilang nih biasa makanya ada penilaian prestasi. Pertama ya. Biar standar itu dipakai. Memang sudah diatur Pak, standarisasi sudah diatur. Standarisasi itu batas maksimal. Eksekusinya berdasarkan kemampuan keuangan desa yang tentunya tidak bisa kita seragamkan. Di Kabupaten Purbalingga itu ada 31 desa non bengkok sama bengkok minim. Artinya apa? Mereka cuma mengandalkan dana transfer Pak. DD, bantuan kayak gitu. Kalau itu semua nggak ada, coba balik kayak biaya money mah bisa gue apa sih Pak? Ngalamin selesai sudah. Ada apresiasi sampai sore sih. Harus sekali luar biasa antusiasme dari Bapak-bapak Ketua BPD Kabupaten Purbalingga. Semangat walaupun sudah mbah-mbah tapi staminanya luar biasa. Alhamdulillah. Dari pagi sampai sore. Ya, yang penting sehat. Pensiunan. Dalam butuhnya ya. Marilah kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bubar hutan. Nah, hutannya jauh. Paling hutan, hari-hari balik. Manggalur hutan. Inilah kita sudah selesai peningkatan kapasitas PPD ini. Hujannya cukup besar, mobilnya di mana? Pak Dedi, ayo